Jurnal Refleksi Dwi Mingguan ke-7. Model Refleksi 5R, Reporting, Responding, Relating, Reasoning, Reconstructing, Modul 2.3, Coaching untuk Supervisi Akademik. Disusun oleh Hendra Kirana, SPD. Dibimbing oleh 1. Dedi Priyanto, SPD, sebagai fasilitator. 2. Emi Rosida, SPD, sebagai pengajar praktik. Tahap reporting. Pada tahap reporting saya melakukan aktivitas kegiatan yaitu 1. Mulai dari diri, saya menjawab pertanyaan-pertanyaan reflektif terkait pengalaman selama menjadi guru pada fokus observasi, supervisi yang pernah saya alami, lakukan, serta pertanyaan mengenai harapan setelah mempelajari modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. 2. Eksplorasi konsep. Pada alur ini saya banyak belajar tentang paradigma berpikir dan prinsip coaching, kompetensi inti coaching dan Tirta sebagai alur percakapan coaching, supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching, serta melakukan diskusi asinkronus bersama fasilitator dan rekan CGP mengenai keterkaitan keterampilan coaching untuk supervisi akademik. 3. Ruang kolaborasi. Pada alur ini saya, fasilitator dan rekan CGP berdiskusi secara sinkronus untuk memperdalam pemahaman tentang coaching model Tirta. Pada alur ini terbagi menjadi 2 sesi, sesi latihan dan sesi praktik. Saya dan rekan CGP berkesempatan untuk mengasah kemampuan dasar untuk menjadi coach maupun coache. 4. Demonstrasi kontekstual. Sebelumnya di ruang kolaborasi kami diberi kesempatan untuk praktik menjadi coach maupun coache. Pada sesi ini kami diberi kesempatan untuk lebih mengasah kemampuan menjadi coach maupun coache serta menjadi pengamat observer. 5. Elaborasi pemahaman. Pada sesi ini saya, instruktur, fasilitator, pengajar praktik, dan rekan CGP bergabung dalam diskusi sinkronus untuk memperdalam pemahaman materi coaching untuk supervisi akademik. 6. Koneksi antar materi. Pada sesi ini saya mencoba membuat kesimpulan dan refleksi terkait pengalaman belajar modul 2.3, mengimplementasikan, dan membuat keterkaitan materi yang telah dipelajari. 7. Aksi nyata. Pada sesi ini saya dan rekan sejawat melakukan praktek coaching dan supervisi akademik. Saya berperan sebagai supervisor dan rekan sejawat berperan sebagai guru yang akan disupervisi. Pada tahap responding, saya mulai belajar secara mandiri melalui LMS setiap materi yang ada, menjawab pertanyaan pemantik, melakukan refleksi diri, dan mengkonfirmasinya dengan fasilitator melalui diskusi. Saya mulai memahami bahwa dalam proses coaching, seorang coach memulainya dengan menganalisa dan mengeksplorasi teknik yang akan digunakan. Seorang coach juga harus memahami 3 kompetensi inti coaching yaitu kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif dan membuat pernyataan berbobot untuk menggali dan menuntun coach untuk mencapai tujuan, memberikan waktu dan situasi yang nyaman kepada coach untuk mengungkapkan dan menemukan solusi dari masalahnya, menggali potensi yang dimiliki coach untuk melakukan aksi dengan penuh tanggung jawab. Selain itu seorang coach harus mampu menerapkan langkah Tirta dalam proses coaching. Sebagai seorang guru harus menguasai keterampilan coaching yang akan membantu saya dalam proses kolaborasi dengan stakeholder sekolah, kepala sekolah, PTK, murid, wali murid, serta warga sekolah lainnya. Tahap relating. Sebagai seorang coach harus memiliki keterampilan dalam memberikan pertanyaan berbobot dan reflektif yang akan diajukan kepada coach untuk menggali informasi dan potensi coach dalam menemukan solusi terhadap masalahnya. Seorang coach harus mampu menjadi seorang pendengar yang baik, fokus untuk mendengarkan apa yang menjadi keyakinan dan perhatian coach sebagai upaya untuk menciptakan komunikasi bermakna dengan coach.
Berupaya menyimak coach pada saat berbicara untuk memahami setiap ucapannya. Sebagai mitra bagi murid untuk menuntun dan mengembangkan segala potensinya yang ada dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi, dengan memperhatikan kebutuhan belajar sesuai kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Guru sebagai coach dibutuhkan untuk menggali kebutuhan murid sehingga dapat mendesain proses pembelajaran yang mampu memaksimalkan potensi murid. Selain itu sikap sosial dan emosional murid dapat berkembang dengan baik. Proses coaching dapat dilakukan dengan mengembangkan kompetensi pembelajaran sosial dan emosional sehingga murid mampu menemukan solusi dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Melalui coaching yang dilakukan guru, murid dapat menemukan kedewasaan dalam menghadapi masalah dalam hidupnya serta menemukan jati dirinya dengan coaching tersebut. Tahap reasoning. Sebagai coach tidak hanya menjadi komunikator yang baik tetapi juga harus mampu menuntun coach membuat tindakan serta alternatif jalan yang mungkin dipraktikkan coach dan memberikan dorongan kepada coach untuk memilih ide dan keputusan. Bentuk dorongan coach untuk coach dalam menyusun rencana penyelesaian dengan waktu yang tepat, jelas, dan spesifik sesuai dengan kebutuhan. Coach harus mampu mendorong coach untuk memilih orang yang dipercayakan untuk membantu coach dalam menyelesaikan masalahnya. Selain itu seorang coach juga harus mampu memberikan dorongan kepada coach untuk bertanggung jawab melaksanakan rencana aksi nyata yang direncanakan serta capaian secara spesifik dengan jadwal yang telah dibuat. Seorang guru harus dapat membedakan perannya sebagai coach, mentor, dan konselor. Kapan dia berperan sebagai mentor, coach, dan konselor? Sehingga pada saat berperan sebagai coach dapat melaksanakannya secara maksimal untuk membantu murid menemukan kedewasaan dalam menyelesaikan masalah dan menemukan solusi serta dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Seorang coach harus mampu meyakinkan coach bahwa permasalahan dapat diselesaikan dengan situasi yang nyaman sehingga coach dapat dengan nyaman menceritakan permasalahan yang dihadapinya. Pendengar yang baik dan aktif harus dilakukan oleh coach dengan merasakan apa yang sedang dialami coach dan memposisikan situasi saling menghargai dan menghormati. Tahap reconstructing. Rencana alternatif yang akan saya lakukan agar perencanaan berjalan dengan lancar adalah dengan memahami kompetensi inti coaching sebelum melaksanakan proses coaching, dan saya akan melakukan coaching dengan alur tirta. Peran guru sebagai pamong mampu menuntun murid dalam mengeksplorasi dan mengembangkan potensi dirinya untuk menemukan kebutuhan belajar dan strategi dalam menyelesaikan masalah yang ada pada dirinya. Pada saat melakukan proses coaching, kedudukan guru dan murid sebagai mitra sehingga coach merasa nyaman dan leluasa untuk bercerita, lebih percaya diri dan mampu menemukan kekuatan yang ada pada dirinya sehingga murid mampu bertanggung jawab atas solusi yang murid dapatkan untuk menyelesaikan masalahnya. Berkolaborasi dengan stakeholder sekolah dan menjadwalkan coaching untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada murid. Mari belajar, bergerak, berkolaborasi bermakna dan bermanfaat untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Salam dan bahagia.